Liputan sukses. PLH Bupati Ogan Komering Ulu Haji Teddy Melwansa dan Ketua DPRD Kabupaten Oku Haji Marjito Bahri menghadiri secara langsung launching Rumah Restoratif Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku di kantor Kelurahan Batu Raja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur. Sebanyak 4 rumah restoratif justice yang dilaunching oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Palembang 1 rumah restoratif justice, Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 2 rumah restoratif justice dan 1 rumah restoratif justice di Kabupaten Lahat. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Ibu Asnat Anita Ida Tua Huta Galung menyampaikan bahwa dengan diresmikannya rumah restoratif justice ini adalah sebagai wadah atau sarana bagi masyarakat Ogan Komering Ulu untuk dapat memahami secara komprehensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep restoratif justice. Launching rumah restoratif justice di Kabupaten Oku terdiri dari 2 lokasi. Yang pertama bertempat di Kelurahan Batu Raja Lama dan yang kedua berada di Balai Desa Tanjung Baru. Dipilihnya 2 lokasi tersebut karena angka kriminalitasnya yang tinggi. Dengan diresmikannya rumah restoratif justice diharapkan akan menjadi suatu terobosan yang tepat karena akan menjadi sarana penyelesaian perkara di luar persidangan sebagai solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan penegakan hukum tertentu. Bu, untuk kriteria yang bisa diselesaikan di luar pengadilan itu apa saja, Bu? Ya, mohon izin para Forkopimda, Pak Kasintel, Kaspidum. Pertama-tama kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi telah disampaikan oleh pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi bahwa tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif, tapi hanya tindak pidana yang kategori ringan, ya, yaitu tadi ancaman pidananya paling tinggi 5 tahun, ya, atau diancam hanya dengan pidana denda. Kemudian nilai kerugian atau nilai barang buktinya tidak lebih dari Rp2.500.000. Pelaku baru pertama kali tidak melakukan tindak pidana, kemudian telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian ada respon positif dari masyarakat. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ibu Asnat, ya. Kenapa dipilih Tanjung Baru dan Batu Raja Lama sebagai rumah restoratif? Ya, perlu kami jelaskan termasuk Pak Ketua PM sini, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD dan Pak PLH, rekan-rekan media. Kami memilih Kecamatan Batu Raja Timur karena berdasarkan statistik kriminal yang kami miliki, kecamatan ini memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan di Desa Tanjung Baru maupun di Kelurahan Batu Raja Timur ini, ya, sudah sering terjadi musyawarah di antara masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana yang bersifat ringan tersebut. Untuk itu kami di sini hadir lebih dekat kepada masyarakat pencari keadilan untuk menegakkan hukum yang berhati nurani dan berkeadilan. Seperti itu. Baik, Bu, untuk siapa-siapa saja yang terlibat bisa menyelesaikan perkara di luar pengadilan? Ya, selain daripada penegak hukum seperti jaksa, penyidik, kita juga sangat mengapresiasi, ya, kehadiran dari tadi beberapa tokoh tadi kan bersifat ketokohan, tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti itu. Selain 2 tempat ini, Bu, apakah ada penambahan tempat lain nantinya? Sesuai dengan perintah pimpinan tadi, mungkin kalau kita ambil konsep analogi bahwa di Palembang berapa kecamatan harus punya, mungkin ke depan kita akan mencari lagi, Pak. Dan ini tentu saja tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa dukungan penuh dari unsur pemerintah Kabupaten Oku maupun unsur Forkopimda yang lain. Jadi kita masih mencari, Pak, nanti. Sejauh ini sudah dilaksanakan, Bu, di Kabupaten Oku? Sejauh ini kita sudah melakukan RJ Restoratif Justice, ya, terhadap 4 perkara. Perkara itu tindak pidana perkebunan, dia memungut memanen hasil sawit tanpa hak, kemudian penganiayaan, apalagi deh, penganiayaan, dia mungkin sekitar itu. Misalnya ada yang ditangani, Bu, untuk RJ? Mana? Yang sedang ditangani untuk kasus RJ, apakah ada? Rencananya ada, sedang dalam proses.
tidak pidana laka lantas ya. Yang kemarin kasus pencurian ya, kasus pencurian itu penganenan tanpa hak tadi sama penganiayaan. Gitu. Mungkin ke Pak ini Pak Bupati, kehadiran dari RJ ini mungkin sangat baik untuk menghidupkan kembali kearifan lokal ya seperti zaman dulu. Nah, apa tanggapan dari pemerintah daerah? Jadi yang seperti kami sampaikan tadi bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kejaksaan. Ini merupakan terobosan baru dari teman-teman Kejaksaan bagaimana nantinya masyarakat Kabupaten Oku ini dapat diberikan kepastian hukum, ya, perlindungan hukum baik yang warga yang tidak mampu maupun yang mampu itu tidak ada dibeda-bedakan. Semuanya kita akan berikan perlindungan hukum dengan sebaik-baiknya dan berkeadilan. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa ini mungkin bukan hanya 2 ini Bu ya. Nanti kita akan lihat ke depan apakah nanti ada tempat-tempat lain di kecamatan-kecamatan yang mungkin data statistiknya agak tinggi tingkat kriminalnya. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Oku siap untuk memfasilitasi dan mendukung pembentukan rumah restoratif justice. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa keadilan itu sesungguhnya bukan di KUHP dan KUHP, tapi ada di hati sanubari kita masing-masing. Terima kasih.